Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu ala taufiqih. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabihi wa habibih, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min ba'dih. Fala haula wala quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-'allamatu ibnu Abi Syarifin rahimahullahu ta'ala fi hawashil aqaid. Berkata Al-'Allamah Ibnu Abi Syarif, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan as-sidqu ista'malahu sufiyatu bima'na istiwa'i sirri wal alaniyati wal zahiri wal batin. Kita masih membicarakan tentang as-sidqu. Beliau mengatakan as-sidqu, bahwasanya as-sidiq bisa dimani teman nek cara Jawa, atau tulus, teman, sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh biasanya itu ijtihad, tulus, wong temen. Kata as-siddiq itu ista'malahu sufiyah, biasa digunakan oleh para sufi, yang mana ketika mereka mengatakan as-siddiqu bimakna istiwa isirri, tulus atau siddiq adalah keselarasan antara sirri wal alaniyati dan zahir. Jadi selaras atau seimbang atau nyambung antara zahir dengan batin, iku jenenge as-sidqu. Jadi wong temen iku wong sing antarane zahir lan batin niku nyambung. Wa zahiri wal batin. Bi alla takdziba ahwalul abdi a'malahu. Yaitu bi ala takdziba kelawan yen to orang gorohaken opo ahwadul abdi, kondisinya seorang hamba tidak mendustakan a'malahu, amal zahirnya. Jadi antara amal zahir dengan kondisi batinnya itu selaras. Iku jenenge wong temen, jenenge wong tulus. Wala a'maluhu ahwalahu, dan tidak pula amalnya itu mendustakan kondisi batinnya. Jadi zahirnya tidak ngapusi batin, batin juga ngapusi zahir. Wis pokok nyambung manane. Fasidqu bimafhumihim hadza, maka as-sidq makna tulus menurut pemahaman mereka para sufi, hadza yang ini, pemahaman yang seperti ini, itu sifatun merupakan sifat, merupakan satu karakter yang ba'ithu, yang akan bangkit, minha dari sifat ini, apa al-azmu, azam, rencana yang kukuh, wa tasmimu, sama maknanya kukuhnya rencana, wal himmatu, dan cita-cita, alat taraqi, atas, artinya untuk naik, fi madarijil kamalati, di dalam tangga-tangga kesempurnaan. Jadi makna as-siddiq atau makna teman atau makna tulus, wong tulus yang dimaksud dengan makna seperti ini yang dimaksud oleh para sufi, sifat seperti inilah yang menjadikan orang itu, dia itu tergugah, dia ingin tergugah untuk terus menaiki tangga-tangga kesempurnaan. Yang menjadikan orang itu terus ingin naik, ya karena dia punya sifat yang seperti ini, temenan. Wa takhalli 'ani sifatin naqisatil madhmumati, dan bertakhalli,
dia mengosongkan atau membersihkan, mengosongkan dirinya anisifatin naqisati, dari sifat-sifat yang kurang, al-madhmumati, yang tercela. Wasidqum, bahwasanya as-sidq bihadzal i'tibari, dengan iktibar ini, makna as-sidq yang dimaknai dengan istiwa usirri wal alaniyah, selarasnya zahir dan batin, itu saifullahi ta'ala, merupakan senjatanya atau pedangnya Allah Ta'ala. Jadi sifat sidik yang semacam ini itu merupakan senjatanya Allah fi yadi saliki, yang berada di tangan seorang salik. Jadi ketika seorang salik punya karakter yang seperti ini, jadi sama antara zahir dan batinnya, maka dia seperti orang yang punya senjata. Untuk apa senjatanya? Yaqta'u bihi hibalal alaik. Yaqta'u, yang dia akan memotong, akan menebas, bihi, dengan senjata itu, hibalal awaiqi, tali-tali rintangan. Karena setiap penempuh dari kita, entah di Pak. Karena setiap seorang penempuh itu pasti dihadapkan dengan rintangan. Maka ketika seorang salik itu punya sifat teman as-siddiq, sifat tulusnya niat, maka dia seolah-olah punya senjata yang untuk menebas rintangan-rintangan itu. Wal awaiki, dan artinya rintangan, allati ta'taridu, yang menghadang tariqahu, jalannya, fi sayrihi, di dalam perjalanannya, ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Karena sebagaimana sering kita sampaikan, jangan dianggap ketika kita itu sudah punya niat baik kemudian jalannya akan dibikin mulus. Ya tidak mungkin. Ya namanya bukan perjuangan. Wis kurang asik. Urip ndak enek lakone kan ndak asik. Urip ndak enek ujane kan ndak asik. Justru ketika kita sudah punya azam untuk berbuat baik, itu rintangan sudah menghadang. Lah untuk membereskan rintangan yang menghadang di hadapan kita, itu senjatanya adalah as-sidqu, ketulusan hati. Walau lahu, dan seandainya tidak ada as-sidq, tidak ada senjata itu, lamastata'a, maka pastilah dia tidak akan mampu ayam tadiqom, bahwa ia akan berangkat fi madarijit taraqi, di dalam tangga-tangga naik. Seandainya tidak ada sifat itu, tidak ada ketulusan dalam niat, maka tidak mungkin dia akan bisa beranjak dari tempatnya untuk bisa naik. Walakana, dan pastilah adanya ia itu mu'arridun, yang dihadapkan lil wuqufi, kepada berhenti, wal inqita'i, dan terputus. Ndak mandek ning tengah dalan niku untung-untungan. Jadi ketika tidak ada keteguhan hati, ketika tidak ada ketulusan hati, maka dia pasti akan berhenti di tengah jalan. Maka pasti dia akan berhenti di tengah jalan. Karena rintangan itu pasti ada. Pasti ada. Boten kok kira-kira aneh, mesti aneh. Boten kok kira-kira. Kalau berkata siapa al-allamatu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, inna sidqat ta'ahubi liliqa'illahi, sesungguhnya ketulusan kesiapan, tulusnya persiapan untuk apa? Liliqa'illahi, untuk berjumpa dengan Allah. Huwa miftahu jami'il a'mali sholihati, ia merupakan kunci dari semua amal-amal baik, wal ahwalil imaniyati, dan kondisi-kondisi keimanan. Jadi kunci dari semua amal baik itu satu, apa?
tulusnya kita untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Jadi nek pengen dadi wong apik, kuncine siji. Ndak usah macam-macam. Tujuan hidup kita adalah mempersiapkan diri untuk berpulang ke rahmatullah. Nah, nyata tentang mriku, mboten kira apa aneh-aneh. Setiap beramal itu insya Allah baik. Cara ngaji yo niate gak aneh-aneh, gak kakan modus, gak kakan aneh-aneh lah. Pokok niate siji. Saya sekarang sedang mempersiapkan diri untuk berpulang kembali kepada Allah. Karena siap ndak siap, kalau waktunya kita disuruh pulang ya kita harus pulang. Bukan nggih? Siap mboten siap, nek wayahe balik ya balik. Kan lebih baik kita siap-siap. Lebih baik kita bersiap-siap, karena datangnya malaikat Israil itu ndak akan pernah nunggu kita siap. Siap gak siap, nek kon wayahe balik ya kudu balik. Maka sebisa mungkin kita bersiap-siap. Lah, untuk mempersiapkan diri ini perlu ketulusan. Lah, tulusnya niat kita untuk benar-benar ingin kembali kepada Allah itu merupakan kunci dari semua amal baik kita. Sing dadekne wong iso amal ikhlas, ndak kakean modus, ndak kakean niat, ndak kakean rencana, ya karena memang tujuannya cuma satu. Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Niku kuncine. Wa maqamati salikina, dan merupakan makomnya para penempuh ilallahi, kepada Allah, dan itu merupakan makom. Jadi ketika hati sudah punya ketetapan, benar-benar tulus, benar-benar pingin balik ning nggone Gusti. Karena sekali lagi, siap ndak siap, nek wayahe bali ya kudu bali. Kan lebih baik kita berusaha semampu kita untuk mempersiapkan diri. Masalah hasilnya nanti seperti apa, itu urusan Tuhan. Yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar. Wa manazilus sairina, dan merupakan mangzilah, ya tempatnya para pejalan, orang-orang yang berjalan ilaihi, menuju kepada Allah, minal yaqdhati, dari kesadaran hati. Ketika niat kita memang tulus ingin kembali kepada Allah, maka kita akan diberikan yaqdhah, kesadaran. Wa taubati, dan taubat. Wal inabati, dan kembali. Wal mahabbati, dan rasa cinta kepada Allah. Wal rajai, dan harapan. Wal khasyati, dan rasa takut. Wa tafwid wa taslim, dan berserah diri kepada Allah. Wasairil a'mali, wasairi a'malil qulubi, dan amal-amal hati yang lain. Semua kondisi hati, kondisi baik, kondisi hati yang baik itu semuanya bersumber dari as-sidik. Apa itu as-sidik? Menurut Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ketulusan hati dalam persiapan berjumpa dengan Allah. Jadi disiap nih. Mergo siap ndak siap, ya kudu siap. Seneng gak seneng, ya kudu seneng. Mergo seneng mboten seneng nek wae bali ya kudu bali. Arep ning dunya terus, ora oleh gantian karo putune. Fa miftahu dzalika kulli sidqut ta'ahhub, maka kunci semua itu, kulli semuanya, itu sidqut ta'ahhubi adalah ketulusan persiapan, wal isti'adadi, dan sama maknanya, isti'adad ya persiapan, wal isti'adadi, dan artinya persiapan. Bersiap untuk apa? Liliqa'illahi, untuk berjumpa dengan Allah. Niku kuncine wong urip. Nek pengen urip niki mboten pati ruwet, ya ruwet tapi mboten nemen-nemen lah. Ya pangga ruwet. Ben gak nemen-nemen ruwete niku rencanane aja kakean. Angen-angene aja kedawan. Cita-citane aja kakean. Nek terlalu kakean rencana, kakean modus niku nggarai ruwet. Tujuan kita satu. Apa tujuan kita? Ya dari ulama. Ulama yang kita ikuti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan tujuan kita hidup itu cuma satu, mempersiapkan diri
untuk berjumpa dengan sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niku wis niate. Nek liyane wis dilakoni sak eneke. Wal miftahu, dan bahwasanya kuncinya itu biadil fattahil alim. Kuncinya berada di Allah yang zat sebagai zat yang maha membuka, al-alimi yang lagi maha mengetahui. Kuncinya itu ada pada Allah. Artinya kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kuncinya. Caranya ya kita ikhtiar. La ilaha ghairuhu wala robba siwa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wala ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ghairuhu selain Allah. Wala robba, dan tidak ada pengatur siwahu selain Dia. Tidak ada Tuhan, tidak ada pengatur alam semesta ini melainkan hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tahallas saliku bisidqi, maka ketika seorang salik itu telah berhias dengan sifat as-sidik, dengan sifat tulusnya hati, istata'a, maka dia akan mampu ayasira yantolumaku sopo salik, agar untuk ia berjalan bi khuta, dengan langkah-langkah syariatin yang cepat. Ketika dia sudah punya senjata, tulusnya niat, memang wis kenceng persiapan balik ning gone Gusti, maka dia akan mampu berjalan dengan segera nahwa maratibil imanil aliyati, menuju ke arah tingkatan-tingkatan iman yang luhur. Idhuwa, karena bahwasanya ia itu al-quwwatu, merupakan satu kekuatan. Ketika orang itu sudah punya niat tulus, benar-benar ingin kembali kepada Allah, itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Ad-dafi'atu, yang dapat menolak. Wal muharrikatu, dan yang dapat menggerakkan. Itu merupakan kekuatan luar biasa yang menggerakkan seseorang itu mampu bangkit, mempersiapkan dirinya. Wa huwa, bahwasanya ia itu asifatul lazimatu, merupakan sifat yang lazim, yang memang harus ada. Likulli maqamin, jadi bahwasanya sifat tulus, sifat temen cara Jawa. Jadi temen itu memang sifat yang memang harus ada. Likulli maqamin, bagi setiap makom. Artinya wis wong lakoni apa ae jane ya kudu temen memangnya. Ndak cuma masalah ibadah, wis nyambut gawe ya kudu temen. Jadi wa huwa sifatul lazimah. Jadi sifat temen, sifat tulus itu memang sifat yang lazimah, yang memang harus ada. Dalam hal apapun memang kan harus syaratnya kudu teman. Mimaqamati suluki, dari makom-makom penempuhan ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah ta'ala. Makom apapun, mau sabar, mau taubat, mau mahabbah, itu memerlukan sifat yang namanya as-sidik, ketulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu marahili sairi, dan maka bahwasanya awal perjalanan marahil wasidqul abdi adalah kesungguhan atau ketulusan seorang hamba. Ketulusan seorang hamba fi inabatihi, di dalam kembalinya ia ila rabbihi, kepada Tuhannya. Jadi awal perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah adalah ketulusan niatnya. Jadi pertama niat dulu ditoto sing tenanan, memang benar-benar pengen balik, kudu diniati. Mergo napa? Diniati gak diniati, nek wayahe balik ya kudu balik. Kan lebih baik kita niat daripada durung diniati tiba-tiba kita wis balik. Kan ya mesakne. Diniati gak diniati, kalau waktunya kita pulang ya kita pulang. Siap ndak siap, kalau waktunya kita pulang tetap pulang. Kan lebih baik kita siap. Caranya apa? Bitaubati, dengan taubat an-nasuhi, yang benar, yang baik. Alatihiyah, dengan taubatan nasuha. Alatihiyah, yang bahwasanya ia itu asasul a'mali sholihati, merupakan pondasinya amal saleh.
wa awwalu darajatil kamali, dan merupakan awal derajat kesempurnaan. Wasidku, bahwasanya as-sidik fi tahdhibin nafsi, di dalam membersihkan jiwa, fi nafsil fi tahdhibin nafsil ammarati, di dalam membersihkan nafsu ammarah, itu yuhaqqiqu, akan menyatakan an-najahal kabira, pada kemenangan yang besar, fi takhallusi, di dalam menyelamatkan fi takhallusi, di dalam menyelamatkan diri, min amradiha, dari penyakitnya nafsi ammarah, wa syahwatiha, dan syahwatnya nafsu ammarah. Ketulusan kita dalam membersihkan nafsu ammarah itu akan menjadikan kita akan mendapatkan kemenangan besar untuk kita bisa selamat dari penyakit-penyakitnya nafsu ammarah dan syahwat-syahwatnya nafsu ammarah. Wa yutahiru, dan akan mensucikan al-qalba, hati, minal khabaithi, dari kotoran-kotoran, dari niat-niat busuk, niat-niat yang kotor. Itu caranya harus temen. Hatta yantahiyya, sehingga dia akan sampai ilal imani dzauqi, kepada iman yang berasa. Jadi dia bukan hanya sekedar punya iman, tapi iman yang ada rasanya. Bukan iman tapi hampa, tapi iman yang berasa. Enek rasa nih. Alladzi wasafahu Rasulullah, yang mana Rasul telah mensifatinya. Iman itu memang ada rasanya. Biqaulihi, dengan sabda Rasul, dzaqa ta'mal iman, dzaqa, akan dapat merasakan iman, dzaqa, akan dapat merasakan ta'mal imani, rasanya iman. Jadi iman itu bisa dirasakan, tapi sayangnya tidak semua orang bisa merasakan. Siapa orang yang bisa merasakan? Yang bisa merasakan rasanya iman adalah man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang bisa merasakan rasanya iman itu seperti apa? Adalah orang yang satu, dia ridho Allah sebagai Tuhan. Artinya ridho Allah sebagai Tuhan itu apa? Ya ridho terhadap apapun takdir Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya Allah itu sebagai Tuhan kita, enggak. Artinya ridho itu puas. Puas terhadap Tuhan itu seperti apa? Ya puas terhadap semua takdir Tuhan. Itu maknanya ridho dengan Allah. Yang kedua, ridho dengan semua aturan syariat Islam. Kita puas ditakdirkan menjadi orang yang beragama Islam. Artinya puas, ya kita puas diberikan syariat yang macam ini. Sholat 5 waktu, Ramadan poso, terus sing suki yo zakat. Sing ngono iku lah. Kita ridho dengan aturan yang semacam itu. Ini ku maknane ridho dengan agama Islam. Terus wabi Muhammadin nabiyya, dan kita juga ridho, bahkan sangat bersyukur kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang sudah punya ridho tiga, ridho kepada Allah, ridho sebagai orang Islam, dan ridho ditakdirkan menjadi umat Muhammad, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Wasidqu fi muharabati syaitan wa takhallusi mi wasawisihi, dan bahwasanya ketulusan, kesungguhan, ketemenan, ketulusan seseorang fi muharabati syaitani, di dalam memerangi syaitan, wa takhallusi, dan menyelamatkan diri, miwasawisihi, dari bisikan-bisikan setan. Memang benar-benar sungguh-sungguh ingin menyelamatkan diri dari setan. Kesungguhan niatnya, ketulusan niatnya ingin selamat dari setan, yaitu yaj'alul mu'min, akan menjadikan seorang mukmin fi najatin, di dalam keselamatan. Kan orang itu tergantung niatnya. Niatnya teman yo bakal ditemani. Maka orang itu akan menjadikan seorang mukmin itu selamat mingkaidi, dari tipu daya setan, wa amanin, dan dia akan aman min syarrihi, dari kejahatannya.
Kama yaj'alu, sebagaimana ia menjadikan asyaitana syaitan fi ya'sin, di dalam keputusasaan. Wa kunutin, dan artinya putus asa, min idlalihi, dari menyesatkan ia, wa ghawayatihi, dan menjerumuskan ia. Jadi ketulusan seseorang ingin selamat dari setan, maka Allah akan menjadikan dia selamat. Kalau orang itu tidak ada keinginan selamat dari setan, ya enggak untuk kepinginan. Ketulusannya ingin selamat dari setan, maka Allah akan menurutinya. Dia akan diberikan aman dari kejahatan setan, dan akan menjadikan setan itu putus asa untuk menyesatkan dia. Kemudian wasidqu fi ikhraji hubbid dunya, kemudian ketulusan seseorang. Jadi tulus, as-siddiq atau teman nek cara Jawa, itu dalam semua hal, dalam semua kondisi itu memang diperlukan. Ketulusan fi ikhraji hubbid dunya, di dalam mengeluarkan cinta duniawi, memang benar-benar pingin ngetokne rasa cinta ning gone dunya. Minal qalbi, dari hati, itu yuhmilu, akan mendorong al insana, pada manusia, adal mujahadati, atas bermujahadah, bersungguh-sungguh, menemani al mustamirati, yang terus menerus, bisodaqati, dengan cara sedekah, wal ithari, dan ithar niku menangni wong liya, lebih mementingkan orang lain, wa ta'awuni, dan saling membantu, al khairi, dalam kebaikan, hatta yatakhallasa, sehingga akhirnya dia akan selamat, karena dia sudah terbiasa memberikan harta kepada orang lain, maka menjadikan dia itu hilang rasa cintanya kepada duniawi ini. Tapi temenan, mereka nek mboten temen, akhirnya banyak modusnya. Jadi kudu temen, wis sedekah ya sedekah, bantu ya bantu, niate temen. Niatnya sedekah niku napa? Nek cara teng mriki niatnya adalah di samping oleh maulah, boleh saja kita mencari pahala. Tapi sing paling bagus nggih cara niki. Niatnya kita memberikan sedekah adalah kita melatih diri untuk menghilangkan rasa cinta kepada harta. Ngelatih. Iki lho bukti aku gak seneng karo duit, tak kekekno. Niate ngoten. Niate ngoten. Dadi aja aneh niate, aja kakean modus. Malaikat selamat nek kakean modus. Hatta yatakhallasa, sehingga ia selamat min hubbiha, dari cinta duniawi, wa yanju, dan dia akan selamat min saytoratiha, dari tipu dayanya, ala qalbi, dari tipu dayanya duniawi, ala qalbi, atas hatinya. Mergo dunya niku yo ngapusi, dia itu bisa menyihir. Dunia niku iso nyihir, karena termasuk sihirnya Dajjal niku ya lewat dunia. Sing seneng malih gak seneng ya iso, sing gak seneng malih seneng ya iso. Niku sihir. Lah wong sing gampang kena sihir ya sing ora pati temenanan. Berarti ora pati hebat, gampang kena sihir. Kemudian wasidqu fi talabil ilmi, kemudian kesungguhan atau ketulusan di dalam mencari ilmu. Ngaji niku ya butuh temen, kabeh niku perlu temen, wis nyambut gawe pun ya perlu temen. Lah temen atau tulus di dalam mencari ilmu, takhallusan, karena tulusnya mencari ilmu itu seperti apa? Takhallusan, pertama karena ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan minal jahli, dari kebodohan, wa tashihan lil amali, dan untuk membenarkan amal ibadah kita. Jadi niat ngaji sing paling bener, pokok sing bener lah, bukan paling-palingan. Wis pokok niat ngaji sing bener itu pertama ingin menghilangkan kebodohan diri kita. Yang kedua ingin membenarkan ibadah kita. Mergo benere ibadah niku yo lewat ilmu. Niku niate. Pokok niate ngaji niku yo ngilangi ndak iso, ben dadi iso ngilangi kebodohan. Terus yang nomor loro, kita ingin membenarkan, ingin mensohihkan ibadah kita, ben ibadah ndak keliru, supaya ibadah kita itu ndak cuma ketok ibadah tapi nyatanya nilainya 0. Nah, kita ingin benar ibadahnya. Lah ketulusan seseorang dalam niat mencari ilmu
itu yuhmilu akan mendorong seseorang al-insana manusia alal istiqomati atas istiqomah, yang menjadikan orang itu istiqomah dalam mencari ilmu ya mereka bolak-balik niku niate gak aneh-aneh, niate ngaji ngilangi kebodohan karo pingin dandani ibadahku ben ibadahku gak kleru niku niate ora usah aneh niku nek niate niku mboten aneh insyaallah ya insyaallah istiqomah. Itu kata ulama mboten nek niate mboten aneh-aneh insyaallah niku istiqomah, niatnya menghilangkan kebodohan, membenarkan ibadah. Nah cara tengene taklim niku ditambahi menghidupkan syiar agama atau untuk menyebarkan ilmunya Allah. Jadi izalatul jahli li nafsihi min nafsihi wa min ghairihi niku nek cara taklim. Dadi ngilang kebodohan diri kita dan orang lain. Jadi syukur-syukur iso ditularan ning gone wong liya. Wis minimal ning keluargane, Niku niat ngaji sing bener. Dadi ngilangi bodoh, pingin dandani amal ben gak sampai rugi. Sayang, jangan sampai kita kelihatannya amal tapi terus nilainya tidak bernilai. Niku niate. Itu akan menjadikan orang itu akan istiqomah. Wa tahammulil masyaqqi, dan menjadikan orang itu akan mampu menanggung beban berat. Setiap kebaikan itu pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Wasahril layali, dan mampu untuk apa? Wis melek bengi. Kan diantaranya kan itu wasahril layali, dan apa? Melek bengi apa? Wis melek bengi. Kayanala supaya dia memperoleh minhu darinya, supaya itu ben betah melek. Jangan sampai kita itu munafik lah. Dan buat munafik pun kadang kita itu jagongan sak wen-wen ndak pernah jadi masalah. Tapi giliran ngaji rotok suwi kok ya dibahas. Kan ya welek banget. Kok ya urip wong ngono iku. Kadang kita ini ku jagongan sing mboten enten perlune, wis sing dibahas apa, ndak ada masalah. Delok TV sawengi-wengi ndak ada masalah. Tapi ngaji rotok bengi kok ya gemereneng kan yo. Jadi kayanala agar ia memperoleh minhu darinya au faronasibin, sempurnanya bagian, supaya dia mendapatkan bagian jatah dari Tuhan, jatah yang sempurna. Wa akbar qistin, dan besarnya sama qistin itu bagian. Wa akbar qistin, dan besarnya bagian. Para ulama mereka itu tidak akan mendapatkan derajat ulama illa bisidqihim, melainkan dengan ketulusan mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka, wa sabrihim, dan kesabaran mereka. Mereka sampai diangkat derajatnya menjadi ulama, benar-benar ulama gitu. Mboten kata sawah ngeten iki. Kita diakoni sebagai pecintanya para ulama niku alhamdulillah. Boro-boro tadi ulama, paling ndak kita niku muhibbil ulama, para penggemarnya ulama niku alhamdulillah. Makanya kita harus punya bukti. Apa buktinya kalau kita itu cinta kepada ulama? Kita kan bukan ulama, tapi kita insya Allah cinta kepada para ulama. Apa buktinya? Kita buktikan, kita baca kitabnya para ulama. Itu diantara buktinya. Ben kena kayak kenang-kenangan. Sebentar kok sampai apa bang kayak teh? Kulo seneng kali ulama. Lah buktinya apa? Setiap malam Selasa kulo maca kitab para ulama. Wa ikhlasihim, dan ikhlasnya mereka, wa sabrihim, dan sabarnya mereka, wasidqu, dan bahwasanya ketulusan fil amali, di dalam beramal. Tulus dalam beramal, huwa thamaratul ilmi, merupakan buahnya ilmu, wa ghayatuhu, dan puncaknya ilmu. Jadi puncaknya ilmu itu apa? Ketulusan di dalam beramal. Karena kalau hanya sekedar beramal, akeh tunggale. Namanya guru sholat, akeh tunggale. Namanya guru sodako, syukur sodako, akeh tunggale. Sing penting duwe terus duwe karep sodako kan iso ae.
Wong syaratnya sedekah niku sementing duwe duit kok. Sing penting duwe duit sedekah, iku jenenge sedekah. Tapi kan yang kita harapkan bukan hanya sekedar sedekah, bukan hanya sekedar sholat, tapi nih iso ya ada nilainya. Nah, jadi ketulusan di dalam beramal itu merupakan buahnya ilmu dan puncaknya ilmu. Idza ja'alu, karena as-siddiq itu akan menjadikan, ketulusan itu akan menjadikan al-abda pada seorang hamba firtiqa'in di dalam naik daimin yang terus menerus. Karena dengan ketulusan amalnya dia akan terus punya peningkatan. Wa yaj'alu, dan as-siddiq, ketulusan itu akan menjadikan ilmunya sababan, sebagai sebab fi kamalihi, di dalam kesempurnaannya. Pokok temen, pokok belajar temen. Wala budda, dan harus min ikhlasin, dari ikhlas fi dzalika, di dalam yang demikian itu. Tentu ikhlas harus. Dan ikhlas itu juga termasuk buahnya as-siddiq, ketulusan di dalam beramal. Wa illah, dan jika tidak demikian, qad yadkhulu, kalau orang itu tidak demikian, tidak temen, tidak tulus, qad yadkhulu, terkadang masuk ala sairi, ya ala sairi, atas amal-amal yang lain, ala sairi, atas orang yang berjalan. Masya Allah, kalau orang itu tidak tulus, maka terkadang masuk atas orang-orang yang berjalan, as-sair. Apa yang masuk? Ba'dul ilali, sebagian penyakit, al-muqifati, yang menghentikan ia, al-muqifat, yang menghentikan lahu padanya, ammatlubihi, dari cita-citanya, dari pencariannya. Karena kalau orang itu tidak teman, tidak tulus, itu terkadang kemasukan penyakit, yang penyakit itu menjadikan ia berhenti di tengah jalan. Kan sayang, jadi wis melaku terus gari-gari karena dia tidak ngerti kalau itu diuji. Mboten ngerti nek diuji karo pangeran. Apa dianggite nek terus nyati apik terus dilancarne karo pangeran. Ya kepenaan. Ya kepenaan. Dia ndak ngerti nek diuji karo pangeran, ndak ngerti. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Mergo napa? Niate kakean niat. Makanya kudu teman. Niatnya cukup siji. Niat kita adalah mempersiapkan diri untuk perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dul ilali, sebagian penyakit, al-muqifati, yang menghentikan lahu baginya, anim amatlubi, dari cita-citanya, min hubbi syuhrati. Di antara penyakitnya yaitu cinta terkenal. Karena berangkatnya sudah tidak benar. Berangkatnya karena memang ingin dikenal. Ternyata di tengah jalan dia tidak dikenal, ya sudah berhenti. Rugi aku tiwas ngene, ora dianus, emoh aku. Rugi tiwas kesel aku. Ngene is sedekah entek pirang-pirang gak diakoni sebagai orang baik kan yo rugi, padha-padha karan leren tak gawe bakso duitku. Kira-kira ngaten itu. Penyakit, makanya kudu ngerti penyakit. Min hubbi syuhrati, dari cinta masyhur. Pengen viral, ingin dikenal sebagai orang baik. Ketika tidak diakui, ya mogok di tengah jalan. Wasum'ati, dan sum'ah, ingin didengar. Kata-katanya ingin didengar. Ketika kata-katanya tidak dianggap, ya sudah berhenti. Wal iltifati, dan iltifat, toleh toleh, kakian noleh, ilaiha, kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ikhlasu, maka bahwasanya ikhlas, fi sidqi, di dalam ketulusan niat, itu yuzilu, akan menghilangkan hadhihi syawaiba, rintangan-rintangan ini. Jadi untuk menghilangkan semua rintangan itu kuncinya cuma satu, ketulusan kita. Ketulusan kita untuk kembali kepada Allah. Pokok niatnya dibelajari, ojo aneh-aneh. Sampai nyapurip ning dunya ngenteni panggilan. Wah niku paling bener, niku paling bener, jawaban paling bener, wis gak kena dibantah ngene niku. Sampai nyapa Kang? Ais ngenteni tukane malaikat Israil.
Lha piye? Wong kadang tekone ya wong dadak yang. Wong jagongan moro-moro ditekani, yo mati. Nyapa kang rokok santai men? Iya santai to karo ngenteni malaikat Israil teko. Niku paling bener lho, sapa ate mbantah. Oh ya wis terusno wis. Muga-muga ndang teko. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang menghadang di hadapan kita, niku temen, wis pokok niate siji, niat mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Yuzilu akan menghilangkan hadis syawaib rintangan-rintangan ini min tariqil ghayati dari jalan puncak al-mangsyudati yang apa niki? Ngerti mana niku lah. Wahia bahwasanya ia al-maqsudati mungkin. Dari jalannya jalan puncak yang dimaksud. Wahia bahwasanya tujuan puncak seorang salik itu ridhoullah ta'ala adalah meraih ridhonya Allah, wa ma'rifatuhu dan mengenal Allah, wa mahabbatuhu dan mencintai Allah. Itu tujuan puncaknya. Nah, persiapannya kita mempersiapkan berjumpa dengan Allah. Wa min huna dan dari sinilah tadharu akan terlihat jelas apa ahmiyatus sidqi, betapa pentingnya ketulusan. Karena dalam semua makom, dalam semua kondisi spiritual itu diperlukan sifat as-sidik, sifat ketulusan. Wa azimu atharihi dan betapa agungnya pengaruhnya. Betapa besar pengaruhnya ketulusan. Walidzalika dan karena itulah i'tabarahu mentakbirkannya, mengungkapkannya. Siapalah hakku Allah Subhanahu wa taala arfa'ad darajati sebagai seluhur-luhur derajat. Maka as-sidik, ketulusan itu termasuk derajat yang tinggi. Ba'dan nubuwati warisalati, setelah kenabian dan kerasulan. Jadi tingkatan tertinggi seseorang di atas nabi niku tingkatan as-sidik. Jadi tulusnya hati. Macara seandainya enek pengangkatan nabi, mungkin orang as-sidik akan diangkat menjadi nabi. Jadi tingkatan paling tinggi di bawah nabi, gitu. Karena sekarang sudah tidak ada nabi. Itu as-sidik, wong temen, wong tulus, niku paling dhuwur. Kalau berkata siapa Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan as-sidqu, bahwasanya as-sidik, ketulusan, itu imadul amri merupakan tiangnya semua perkara, soko gurunya perkara. Jadi soko gurune perkara niku temen, kuncine neng temen. Wabi dan dengan as-sidik tamamu sempurnanya amr, sempurnanya perkara. Wafi dan di dalamnya nidhamuhu teraturnya, akan tersusun dengan rapi ketika teman, ketika tulus. Karena tidak banyak cabang, tidak kakean niat, tidak kakean rencana. Wa bahwasanya as-sidik, tingkatan as-sidik, derajat as-sidqu itu tali darajatin nubuwati, adalah bersandingan dengan derajat kenabian. Jadi setelah nabi muduk nenggone nabi niku langsung as-sidik. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulah dan utusan, faulaika maka mereka ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang dimaksud orang-orang yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Itu manusia yang derajatnya paling tinggi kan nabi. Manusia derajat paling tinggi kan nabi. Di bawah nabi langsung wasiddiqin, di bawah nabi langsung orang-orang yang punya titel as-siddiqin, orang-orang yang tulus. Di bawahnya baru asyuhada, di bawahnya lagi as-salihin. Jadi paling tinggi niku as-siddiqin, di atasnya lagi sudah tingkatan para nabi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan alangkah indahnya mereka dalam hal berteman. Jadi alangkah indahnya mereka punya teman, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin.
Walihada amarallahu ta'ala al-Fatihah.